Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain sepak bola terus menjadi sorotan di Indonesia, dan kabar terbaru menyebutkan bahwa Jairo Riedewald, pemain asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, akan segera dinaturalisasi. Pemain yang kini berusia 28 tahun ini dinilai akan menjadi amunisi baru bagi timnas Indonesia jelang pertandingan penting melawan Bahrain pada fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan untuk menaturalisasi Jairo Riedewald bukan tanpa alasan. Riedewald adalah pemain yang dikenal dengan kemampuan bertahannya yang solid dan memiliki fleksibilitas dalam bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Saat ini, ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, sebuah kompetisi yang diakui sebagai salah satu liga sepak bola terbaik di dunia. Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti Riedewald tentu sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di level internasional. Menurut informasi yang beredar, proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang dalam tahap akhir dan diharapkan dapat rampung sebelum laga penting melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif terkait naturalisasi Riedewald dan optimis bahwa proses tersebut akan selesai tepat waktu. Kami optimis Riedewald bisa bermain untuk timnas pada pertandingan kontra Bahrain. Ini akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad, ujar Erick dalam salah satu kesempatan wawancara. Di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menghadapi tantangan berat melawan tim-tim kuat seperti Bahrain. Dalam dua pertandingan pertama, pertahanan Indonesia menjadi salah satu sektor yang mendapat sorotan tajam. Dengan kehadiran Riedewald, pelatih Shin Tae-yong berharap bisa menutup celah di lini belakang yang seringkali menjadi kelemahan tim. Jairo Riedewald sendiri diharapkan bisa langsung beradaptasi dengan cepat di dalam sistem permainan yang diusung oleh Shin Tae-yong. Gaya permainan Riedewald yang tenang dan kemampuannya dalam mengantisipasi serangan lawan diakini dapat memberikan dimensi baru dalam pertahanan Indonesia. Kami membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengalaman di kompetisi kelas dunia. Riedewald punya itu, ujar Shin Tae-yong. Kabar tentang naturalisasi Jairo Riedewald mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa dengan tambahan pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di level internasional. Media sosial pun dipenuhi dengan dukungan dan antusiasme para supporter, yang berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Selain itu, diskusi mengenai naturalisasi pemain memang selalu menjadi topik hangat di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa pihak mendukung langkah ini, sementara yang lain menginginkan lebih banyak fokus pada pengembangan pemain lokal. Namun, dalam konteks kualifikasi Piala Dunia, kebutuhan akan pemain dengan pengalaman internasional seperti Riedewald sangat penting. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berat bagi Indonesia di fase grup C. Bahrain adalah salah satu tim kuat di Asia Barat yang dikenal memiliki permainan fisik dan disiplin. Pada pertandingan sebelumnya, Indonesia menunjukkan peningkatan performa, namun masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki, terutama di lini pertahanan. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil diselesaikan sebelum laga kontra Bahrain, ia akan langsung diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang. Meskipun Riedewald belum pernah bermain untuk timnas Indonesia sebelumnya, kualitasnya di level klub menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci dalam pertandingan penting ini. Dengan proses naturalisasi Jairo Riedewald yang hampir selesai, harapan besar kini berada di pundak pemain ini untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan kontra Bahrain menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana timnas Indonesia akan memanfaatkan kehadiran pemain naturalisasi seperti Riedewald dalam upaya mereka untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kehadiran pemain berkualitas seperti Riedewald diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan bagi performa Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme publik, harapan untuk melihat Indonesia bersaing di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.
Proses naturalisasi Mees Hilgers memasuki tahap akhir, resmi menunggu pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Kabar gembira datang dari proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers. Hari ini, Komisi 10 DPR RI telah menggelar rapat final terkait pengesahan naturalisasi bek FC Twente tersebut. Proses yang sudah berjalan panjang akhirnya mencapai puncaknya dengan diketoknya palu tanda persetujuan DPR terhadap naturalisasi Hilgers. Kini, ia tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai warga negara Indonesia, WNI, sebelum menjalani sumpah sebagai bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh PSSI dan para pendukung timnas Indonesia, mengingat Hilgers merupakan pemain yang sangat diharapkan untuk memperkuat lini pertahanan Garuda dalam menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu laga penting yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Hilgers diharapkan bisa bermain setelah seluruh proses resmi rampung. Rapat dengan Komisi 10 DPR RI yang berlangsung hari ini merupakan tahapan terakhir dalam proses panjang yang dilalui oleh Mees Hilgers untuk menjadi WNI. Setelah serangkaian proses administratif dan diskusi dengan pihak terkait, DPR akhirnya memberikan persetujuan resmi yang menandai hilangnya hambatan legal bagi Hilgers untuk menjadi pemain resmi timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers setelah rapat. Alhamdulillah, proses naturalisasi Mees Hilgers telah selesai di tingkat DPR Palu sudah diketok dan kita tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya untuk pengesahan dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kami semua optimis ini akan selesai dalam waktu dekat sehingga Hilgers bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, ungkapnya. PSSI pun menyambut baik keputusan ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Hilgers. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan rasa syukurnya. Kami sangat berterima kasih kepada Komisi X DPR yang telah mempercepat proses ini. Mees Hilgers kini tinggal menunggu pengesahan resmi, dan setelah itu dia siap disumpah. Ini adalah kabar baik bagi timnas Indonesia menjelang laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Mees Hilgers kini bersiap menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Proses sumpah ini diperkirakan akan dilakukan sebelum akhir September 2024. Tepat waktu untuk memastikan Hilgers dapat dimainkan dalam laga penting timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menargetkan agar Hilgers sudah resmi terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia dalam daftar pemain yang akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta laga berikutnya melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers, yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang kuat di Liga Belanda bersama FC Twente, diproyeksikan akan menjadi bagian penting dari lini belakang Garuda di turnamen ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menegaskan pentingnya kehadiran Hilgers dalam tim. Kehadiran Mees Hilgers akan sangat berarti bagi timnas. Ia adalah pemain dengan pengalaman dan kualitas yang kami butuhkan, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti Bahrain dan Cina. Kami berharap seluruh proses dapat selesai tepat waktu dan dia bisa memperkuat kami di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung di grup C bersama Bahrain, Cina, dan tim kuat lainnya. Laga melawan Bahrain, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2024, menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Bahrain merupakan tim dengan sejarah yang kuat di kancah sepak bola Asia, dan mereka diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran Mees Hilgers di lini belakang, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih solid dalam menghalau serangan-serangan lawan. 5 hari setelah laga kontra Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Pertandingan ini juga tidak kalah penting, mengingat Cina dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Dengan adanya Mees Hilgers, PSSI berharap timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam kedua laga ini. Mees Hilgers sendiri telah lama menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya ini merasa bangga bisa berkesempatan memperkuat skuad Garuda di level internasional. Dalam berbagai kesempatan,
Hilgers menyatakan komitmennya untuk membantu timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya sangat bangga dan bersyukur proses ini akhirnya mencapai tahap akhir. Ini adalah mimpi saya untuk bisa membela negara asal keluarga saya, Indonesia, dan saya siap memberikan yang terbaik di lapangan. Saya berharap bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, diungkap Hilgers dalam wawancara setelah persetujuan DPR hari ini. Hilgers yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, seperti Eredivisie Belanda, diharapkan dapat membawa pengalaman dan mentalitasnya untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kemampuannya dalam membaca permainan, menghalau serangan, dan kekuatan fisiknya akan menjadi aset berharga bagi Garuda dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan proses naturalisasi yang hampir selesai, seluruh mata kini tertuju pada momen sumpah mes Hilgers sebagai WNI. PSSI optimistis bahwa semua prosedur akan berjalan lancar dan selesai sebelum akhir bulan, sesuai target yang telah ditetapkan. Para pendukung sepak bola Indonesia juga menyambut kabar ini dengan antusias, mengingat kehadiran Hilgers diyakini akan meningkatkan peluang Indonesia di turnamen internasional mendatang. Banyak yang berharap agar mes Hilgers dan timnas Indonesia dapat mengukir prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari masyarakat semakin mengalir, terutama di media sosial, di mana banyak yang memberikan semangat dan doa bagi Hilgers dan timnas Garuda untuk sukses di pertandingan-pertandingan penting ke depan. Dengan semakin dekatnya laga kontra Bahrain dan Cina, kehadiran mes Hilgers akan menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia dalam menjalani misi besar menuju Piala Dunia 2026. Pascal Struij resmi jalani sidang DPR RI untuk naturalisasi, siap dimainkan jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Pemain sepak bola keturunan Belanda, Pascal Struij, menjalani tahap akhir proses naturalisasi hari ini di sidang Komisi 10 DPR RI. Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah PSSI mempercepat proses pengesahan Struij sebagai warga negara Indonesia, WNI, agar bisa segera memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI telah mematok target agar proses naturalisasi Pascal Struij selesai dan pemain yang saat ini merumput di Leeds United tersebut didaftarkan sebagai bagian dari skuad Garuda sebelum akhir September 2024. Dengan target ini, Struij diharapkan dapat turun pada pertandingan penting melawan Bahrain yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2024, serta pertandingan melawan timnas Cina 5 hari setelahnya, pada 15 Oktober 2024. Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah, hari ini membahas secara resmi usulan naturalisasi Pascal Struij. Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, sebelumnya sudah menyampaikan bahwa proses ini mendapat dukungan penuh dari pihak DPR, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Rapat hari ini sangat krusial bagi upaya PSSI memperkuat timnas kita. Kami harap keputusan cepat bisa diambil sehingga proses naturalisasi Pascal Struij bisa selesai sebelum akhir September, dan ia dapat segera bergabung dengan tim, ujar Syaiful Huda sebelum memulai rapat. Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian proses panjang yang dilalui Struij untuk menjadi WNI. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun tersebut telah menjalani berbagai tahap administratif, termasuk pengurusan dokumen dan pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Proses naturalisasi ini dilakukan secara paralel dengan naturalisasi mes Hilgers, yang juga diproyeksikan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. PSSI berharap proses naturalisasi Struij dapat selesai sesuai jadwal, sehingga bek tangguh ini bisa tampil dalam laga krusial timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia tergabung dalam grup C bersama Bahrain, Cina, dan tim kuat lainnya. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan semua pihak untuk mempercepat proses ini. Kami yakin Pascal Struij akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Kami berharap dia bisa bergabung tepat waktu,
terutama untuk pertandingan melawan Bahrain, ungkap Yunus. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah mempersiapkan strategi untuk memasukkan Pascal Struijk ke dalam skuad. Ia menilai kehadiran Struijk akan meningkatkan soliditas lini belakang Garuda. Struijk memiliki pengalaman bermain di liga yang sangat kompetitif seperti Premier League. Saya yakin dia bisa membawa kualitas dan ketenangan di lini pertahanan kami, ujar Shin Tae-yong. Selain Pascal Struijk, PSSI juga tengah memproses naturalisasi Maes Hilgers, bek asal FC Twente yang juga memiliki darah Indonesia. Kedua pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan yang selama ini menjadi perhatian utama pelatih Shin Tae-yong. Dengan kehadiran dua pemain bertalenta ini, diharapkan timnas Indonesia dapat bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Maes Hilgers sendiri, meski proses naturalisasinya masih berlangsung, telah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Hilgers diharapkan bisa menyelesaikan proses naturalisasi sebelum akhir September 2024, agar ia juga dapat tampil dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin intensif. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sudah menukangi Garuda sejak beberapa tahun terakhir, terus merancang strategi terbaik guna menghadapi tantangan besar dari tim-tim kuat Asia. Dengan bergabungnya Struijk dan Hilgers, ia berharap bisa memperkuat lini pertahanan yang dianggap menjadi salah satu titik lemah Indonesia dalam laga-laga internasional sebelumnya. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 akan menjadi ujian awal bagi skuad Garuda. Kemenangan dalam dua pertandingan ini sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, yang merupakan salah satu pemain andalan Leeds United di Premier League, dinilai sebagai tambahan besar bagi skuad Garuda. Pengalamannya bermain di Liga Top Eropa memberikan harapan baru bagi PSSI dan para pendukung timnas Indonesia bahwa pertahanan Indonesia akan lebih kokoh dan sulit ditembus oleh lawan-lawan kuat di Asia. Dengan rapat Komisi X DPR RI yang berlangsung hari ini, seluruh penggemar sepak bola Indonesia berharap proses naturalisasi Pascal Struijk bisa selesai tanpa hambatan. Apabila proses ini berjalan sesuai rencana, kehadirannya dalam laga melawan Bahrain dan Cina akan memberikan suntikan moral dan kualitas yang signifikan bagi skuad Garuda. Dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia pun terus mengalir. Banyak yang berharap Pascal Struijk bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia dan membawa prestasi baru bagi sepak bola tanah air. Sosial media pun ramai dengan pesan-pesan dukungan bagi Struijk, yang sejak awal telah menunjukkan komitmennya untuk membela merah putih. Struijk sebelumnya telah menyatakan rasa bangganya terhadap kesempatan untuk membela Indonesia. Saya sangat bangga bisa mendapatkan kesempatan ini. Indonesia adalah bagian dari sejarah keluarga saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik di lapangan untuk negara ini, diungkap Struijk dalam wawancara sebelumnya. Dengan proses naturalisasi yang sedang dalam tahap akhir dan jadwal kualifikasi Piala Dunia yang semakin dekat, kehadiran Pascal Struijk menjadi harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ula Romeni, penyerang ganas asal Belanda ini terang-terangan siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Penyerang asal Belanda, Ula Terha Romeni, terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang dikenal sebagai salah satu striker paling menjanjikan di Eredivisie itu dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi menjelang laga krusial babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini datang setelah timnas Indonesia berhasil mencatat hasil impresif dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C. Ula Terha Romeni adalah nama yang mungkin belum begitu dikenal luas di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, namun di Belanda, ia telah mencuri perhatian dengan penampilannya yang gemilang di lapangan. Lahir di Nijmegen, Belanda, pada tahun 2000, Romeni dikenal sebagai penyerang dengan kemampuan serangan tajam, visi bermain yang luas, dan insting mencetak gol yang mumpuni. Dalam beberapa musim terakhir, ia bermain untuk klub Eredivisie dan memperlihatkan performa luar biasa sebagai penyerang andalan.
Romeni memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek moyangnya. Koneksi ini membuat namanya masuk radar timnas Indonesia, terutama setelah pelatih Shin Tae-yong terus berburu talenta keturunan yang bisa memperkuat skuad Garuda. Sang pelatih asal Korea Selatan ini diketahui memiliki ambisi besar membawa Indonesia tampil di Piala Dunia, dan langkah strategis termasuk merekrut pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa. Sejak beberapa tahun terakhir, Shin Tae-yong terus mencari pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri untuk mengisi posisi kunci dalam skuad Garuda. Setelah sukses dengan pemain-pemain seperti Elkan Bagot, Shain Patinama, dan Ivar Jenner, kini giliran ular Romeni yang menjadi target utama. Kehadirannya di lini depan diharapkan bisa memberikan dorongan signifikan bagi kekuatan serangan Indonesia, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat, termasuk Bahrain. Menurut sumber dari PSSI, pembicaraan dengan ular Romeni dan pihak keluarga telah berlangsung secara intens dalam beberapa bulan terakhir. Romeni sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk memperkuat Indonesia dan menyatakan siap menjalani proses naturalisasi. Jika semuanya berjalan lancar, ia bisa menjadi bagian dari skuad Garuda dalam waktu dekat. Dengan tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, PSSI dan tim hukum sedang bekerja keras mempercepat proses naturalisasi Romeni. Naturalisasi pemain ini diharapkan selesai sebelum laga penting melawan Bahrain. Bahrain sendiri dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Barat, dan Indonesia membutuhkan semua sumber daya terbaik untuk bisa bersaing. Seperti yang telah ditunjukkan dalam laga fase grup C, di mana Indonesia berhasil menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda semakin menunjukkan perkembangan pesat di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Meski demikian, tantangan di babak selanjutnya akan semakin berat, dan tambahan penyerang berkualitas seperti ular Romeni diharapkan bisa menjadi senjata andalan untuk menghadapi tekanan lawan. Romeni, dengan pengalaman bermain di kompetisi level tinggi di Eropa, dinilai mampu menghadirkan perbedaan di lini serang. Gaya bermainnya yang agresif dan teknik mumpuni bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan tim lawan. Kualitas yang ia bawa dari Eredivisie tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang masih perlu memperbaiki produktivitas di lini depan. Berita mengenai kemungkinan ular Romeni memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusiasme besar oleh publik sepak bola tanah air. Banyak penggemar yang berpendapat bahwa langkah untuk merekrut pemain keturunan dengan pengalaman internasional merupakan keputusan tepat untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level dunia. Publik juga berharap bahwa proses naturalisasi Romeni bisa berjalan mulus, mengingat potensi yang bisa ia bawa ke dalam tim. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan keseimbangan di lini serang yang sejauh ini masih menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan oleh Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski proses naturalisasi pemain keturunan sering dianggap sebagai solusi cepat, adaptasi tetap menjadi tantangan tersendiri. Ular Romeni harus beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Asia dan membiasakan diri dengan atmosfer pertandingan di Indonesia. Namun, dengan dukungan penuh dari tim pelatih dan rekan-rekannya di timnas Indonesia, proses adaptasi ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Romeni memiliki semua atribut untuk sukses bersama timnas Indonesia. Ketajamannya di depan gawang, kemampuannya membuka ruang, serta pengalaman bermain di Liga Top Eropa akan menjadi modal besar baginya. Jika berhasil beradaptasi, Romeni bisa menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kehadiran ular Romeni dalam skuad timnas Indonesia merupakan angin segar bagi harapan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong terus menunjukkan ambisinya untuk membawa Indonesia tampil di panggung dunia dengan merekrut talenta-talenta terbaik dari dalam dan luar negeri. Dengan proses naturalisasi yang diharapkan selesai sebelum pertandingan melawan Bahrain, Romeni bisa menjadi solusi lini serang yang selama ini dicari. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia, dan dengan tambahan pemain seperti Romeni, peluang Indonesia untuk bersaing di level tertinggi semakin terbuka lebar. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana proses naturalisasi ini akan berjalan, dan apakah ular Romeni akan menjadi pahlawan baru Garuda di ajang internasional.
Komisi 10 DPR RI bahas naturalisasi Kevin Dix untuk Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia kembali mengadakan rapat penting untuk mempercepat proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda, Kevin Dix. Pemain yang saat ini bermain sebagai bek kanan di FC Copenhagen ini diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia menjelang laga krusial kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Proses naturalisasi Kevin Dix menjadi perhatian utama setelah Timnas Indonesia tampil memukau dengan berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C. Laga kontra Bahrain pada Oktober mendatang dipandang sebagai salah satu pertandingan paling menentukan dalam upaya Indonesia meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dalam rapat tersebut, berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, turut hadir guna membahas langkah-langkah percepatan proses naturalisasi Dix. Keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting dalam perjalanan skuad Garuda di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Hasil imbang tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan diri pemain, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Namun, Shin Tae-yong menyadari bahwa laga-laga berikutnya, termasuk melawan Bahrain, akan semakin sulit. Oleh karena itu, memperkuat tim dengan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas skuad. Dix, yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie Belanda dan Serie A Italia, dinilai sebagai tambahan penting bagi lini belakang Indonesia, terutama di posisi bek kanan. Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI menunjukkan komitmennya untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menegaskan bahwa naturalisasi Dix bukan hanya penting untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sepak bola nasional yang lebih kompetitif di level internasional. Kevin Dix adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman di level tertinggi. Proses naturalisasinya harus kita percepat agar ia bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Huda. DPR, melalui Komisi X, juga menyatakan dukungannya terhadap program naturalisasi pemain keturunan yang dianggap bisa memberikan dampak langsung pada prestasi Timnas. Proses administrasi dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk naturalisasi Dix saat ini sedang dalam tahap final, dan DPR mendorong agar semua pihak yang terkait dapat menyelesaikan proses ini sebelum laga kontra Bahrain. Kevin Dix dikenal sebagai pemain yang serba bisa, terutama dalam peran sebagai bek kanan dan gelandang bertahan. Dia memiliki kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan untuk membantu serangan dari sisi sayap dengan umpan-umpan silang yang akurat. Pengalamannya bermain di kompetisi seperti Eredivisie, Serie A, dan Superliga Denmark membuat Dix dianggap sebagai tambahan ideal bagi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah lama mengincar Dix sebagai bagian dari rencana memperkuat skuad. Dengan hadirnya Dix, Timnas Indonesia diharapkan dapat lebih solid dalam bertahan dan mampu mengimbangi kecepatan serta serangan fisik tim-tim seperti Bahrain. Lini belakang yang tangguh sangat penting, terutama menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan balik cepat seperti yang ditunjukkan oleh Bahrain di beberapa pertandingan terakhir. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Setelah sukses meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, laga kontra Bahrain dipandang sebagai penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain dikenal sebagai tim yang mengandalkan kekuatan fisik dan disiplin taktik, yang dapat menyulitkan Indonesia dalam pertandingan ini. Shin Tae-yong dipastikan akan mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi gaya permainan Bahrain, termasuk memperkuat pertahanan yang menjadi salah satu kunci untuk meraih poin penting. Jika naturalisasi Kevin Dix dapat diselesaikan tepat waktu, ia diharapkan bisa langsung tampil dan memberikan kontribusi besar di sisi kanan pertahanan Indonesia. Dukungan penuh Komisi X DPR RI terhadap naturalisasi Kevin Dix dan pemain keturunan lainnya adalah bagian dari strategi jangka panjang dalam mengembangkan sepak bola nasional. Ketua Komisi X, Syaiful Huda,
menekankan bahwa pengembangan sepak bola Indonesia memerlukan sinergi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi yang bisa memberikan pengalaman dan kualitas permainan internasional. Proses naturalisasi Kevin Dix harus dipandang sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk membuat sepak bola Indonesia lebih kompetitif. Dengan semakin banyak pemain berkualitas internasional di timnas, kita bisa meraih prestasi yang lebih tinggi, baik di level Asia maupun dunia, ujar Huda. Dukungan ini juga sejalan dengan program PSSI yang terus berusaha memperkuat timnas melalui kombinasi pemain-pemain muda berbakat dan pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas internasional. Proses ini diharapkan dapat memotivasi pemain-pemain lain yang memiliki darah Indonesia untuk bergabung dan berkontribusi bagi timnas di masa mendatang. Dengan hasil positif yang diperoleh di fase grup C sejauh ini, harapan besar kini tertuju pada persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga berikutnya, termasuk laga kontra Bahrain. Kevin Dix, bersama pemain-pemain naturalisasi lain seperti Mark Locke, Jordi Amat, dan Shain Patinama, diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026.